Setelah Giles berhasil kabur, dia pun membawa makhluk Amazon itu ke kosan Elisa. Makhluk itu ditaruh di bathtub dengan air yang sudah dicampur dengan jamu-jamu tertentu, agar dia bisa bertahan hidup sampai waktu pintu kanal yang menuju laut dibuka. Hubungan antara Elisa dan makhluk Amazon ini semakin dekat, dan Elisa pun mantap-mantap dengan makhluk Amazon itu di kamar mandi. Ketika Elisa sudah berangkat kerja dan Giles sibuk dengan kegiatan melukisnya, makhluk Amazon ini pun mulai mempelajari benda-benda yang ada di apartemen Giles dan Elisa. Karena tentu saja dia belum pernah melihat hal-hal itu di habitatnya. Makhluk itu pun memakan kucingnya Giles, karena dia menganggap kucing adalah hewan buas. Giles yang melihat ini merasa sangat ketakutan, dan membuat makhluk Amazon itu panik. Dan ketika dia hendak kabur, dia nggak sengaja melukai tangan Giles dengan cakarnya yang tajam. Elisa lalu kembali ke apartemennya. Dan ternyata makhluk itu pergi ke bioskop yang berada tepat di bawah kosan Elisa. Lalu Elisa membawa makhluk itu kembali ke apartemen dan tak disangka-sangka Giles malah membeli lebih banyak kucing lagi. Lalu Elisa memberitahu kepada makhluk tersebut bahwa kucing adalah teman, bukan musuh, apalagi makanan. Lalu makhluk itu pun minta maaf kepada Giles karena sudah melukai tangannya. Dan dia memegang tangan Giles dan kepala Giles. Keesokan harinya Giles pun kaget karena rambut di kepalanya jadi tumbuh dan luka di tangannya sudah sembuh. Seperti tidak pernah terjadi apa-apa. Ternyata makhluk ini memiliki kekuatan yang bisa menyembuhkan luka. Strickland yang merasa marah karena sudah kecolongan, akhirnya menanyai karyawan di tempat itu. Namun tidak membuahkan hasil. Jenderal Hoyt juga ikut-ikutan marah setelah mengetahui bahwa makhluk Amazon itu sudah nggak ada. Lalu memberikan kesempatan terakhir kepada Strickland agar menemukan atau Strickland akan dipecat. Strickland yang merasa sangat panik karena karirnya akan tamat, mulai mencurigai Dr. Robert. Akhirnya Strickland pun mengetahui bahwa Dr. Robert adalah mata-mata dari Rusia. Dan dia pun membunuh Dr. Robert. Strickland lalu menelpon rumah Zelda. Zelda sebenarnya pintar menjaga rahasia. Tapi suami Zelda malah berkata jujur kepada Strickland. Akhirnya Strickland pun tahu bahwa Elisa yang telah membawa kabur makhluk itu. Lalu dia pun pergi ke apartemen Elisa yang sudah kosong. Tapi di situ Strickland menemukan catatan di kalender Elisa yang memberi petunjuk bahwa Elisa akan melepaskan makhluk itu ke sungai di tanggal yang sudah ditentukan. Elisa, Giles, dan makhluk Amazon itu pun tiba di kanal dan mereka saling memberikan salam perpisahan. Tiba-tiba Strickland datang dan menembak makhluk itu dan juga menembak Elisa. Tapi ternyata makhluk Amazon itu nggak mati. Dia bangun lagi dan menyembuhkan dirinya sendiri. Luka dari tembakan Strickland pun hilang tak berbekas. Strickland yang masih terheran-heran oleh kemampuan makhluk itu, akhirnya dia pun dicakar, dan Strickland tewas mengenaskan. Di saat-saat akhir, polisi pun datang. Lalu makhluk itu membawa Elisa ke dalam kanal dan menyembuhkan Elisa. Ketika makhluk itu menyentuh bekas luka di leher Elisa, bekas luka itu pun berubah menjadi insang, dan Elisa pun tersadar kembali. Sepertinya Elisa sekarang jadi bisa bernafas di dalam air. Lalu film pun berakhir. Terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini. Silahkan like kalau kalian suka, dan jangan lupa subscribe. Serta kalau ada request film, tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.